Begitulah cobaan demi cobaan terus saja menghampiri, meski segala pertanda tak pernah mampu kita baca. Saat 8,9 skala Richter mengguncang Serambi, tak ada prediksi sebab Tuhan punya rencana sendiri. Meski doa terus saja kita panjatkan. Lagu lidah laut menjilat setiap jengkal tanah. Kubah masjid jadi saksi. Waktu berlalu. Terbersit kabar. Lalu Nias pun kembali berurai duka. Ribuan orang seketika berpindah rumah. Menyelamatkan sisa hidup yang tinggal cuma puing-puing kepedihan. Nestapa Nusantara belum juga usai. Saat Pidijaya kembali dihantam gempa, epicentrum itu terus saja bergerilya bagai gurita menggerogoti tanah manusia. Aku tiba-tiba terhenyak. Menyaksikan bencana demi bencana, tak pernah ada habisnya. Mungkin Tuhan tengah menampakkan kuasanya. Waktu begitu cepat berlalu. Ketika dunia dikejutkan oleh wabah, menggejala dan satu-satu nyawa pun melayang kembali ke haribaannya. Orang pun dipaksa meminum cairan yang ditusukkan ke dalam tubuhnya dengan dalih demi dalih. Lalu orang-orang pun dikurung di rumahnya sendiri. Aku tiba-tiba tersentak saat anak-anak sekolah tak mampu bersekolah, pelajar tak bisa belajar, mahasiswa tak mampu belajar, guru-guru pun harus mengajar lewat layar. Para orang tua menjerit pilu. Bagai disayat pisau waktu, teriris ketakberdayaan dan ketakkuasaan. Hari ini aku menyaksikan reruntuhan menerpa rumah gadang saat anak-anak sekolah tengah menabung ilmu, digetarkan oleh alam. Nusantara kembali berurai air mata. Sementara itu, dari ibu kota terdengar ada larangan azan yang berkumandang yang diperdengarkan lewat corong setiap masjid. Pertanda apa lagi ini ya Rab? Aku hanya mampu bersujud, larut dalam bait doa-doa. Sementara mereka terus saja menyulut api, membakar setiap hati. Sekali lagi aku hanya mampu mendinginkan api yang bergejolak dalam hati. Sembari memohon ampun dari Sang Rabbi. Banda Aceh, Februari 22. Terima kasih.